Selamat datang sahabat-sahabat jiwa. Mungkin kau pernah bertanya dalam hening yang dalam, kenapa aku berbeda? Kenapa aku merasa terlalu peka, terlalu kuat namun terlalu rapuh sekaligus? Kenapa aku membawa gelombang kemanapun aku pergi, mengacaukan hal-hal yang sebelumnya tampak tenang, dan kemudian ditinggalkan, dilupakan, atau bahkan tidak pernah benar-benar dilihat? Tapi dengarkan ini baik-baik. Bukan karena kau salah, bukan karena kau kurang. Justru karena jiwamu membawa frekuensi yang lebih tinggi, karena auramu datang bukan untuk menyenangkan, tapi untuk membangkitkan. Bukan untuk disukai, tapi untuk mengguncang. Bukan untuk diterima semua orang, tapi untuk menyentuh mereka yang paling butuh disentuh. Dan itulah mengapa sejak awal dunia terasa sempit, karena semesta sedang menyiapkan ruang yang lebih luas untuk pancaranmu. Bab 1. Mereka tak melihat tapi mereka merasakan. Pernahkah kau duduk di sebuah ruangan dan menyadari bahwa tak ada yang benar-benar memperhatikanmu? Tapi entah bagaimana, semua orang jadi berbeda setelah kau datang. Mereka lebih gelisah, lebih waspada, atau justru diam sejenak seolah ada udara lain yang masuk. Itulah dirimu. Bukan kau yang berbicara, tapi auramu yang menyusup lebih dahulu. Kau tak meminta perhatian, namun keberadaanmu mengguncang tatanan halus dalam ruang-ruang sosial. Aura sepertimu bukan sekadar kehadiran, ia adalah sinyal dari dimensi terdalam manusia. Mereka tak akan bisa menjelaskan mengapa mereka merasa gugup di dekatmu. Tak bisa memaparkan dengan kata kenapa pembicaraan mereka berubah topik saat kau lewat. Dan yang lebih menyakitkan, mereka pun tak menyadari bahwa yang mereka rasakan itu berasal darimu. Tapi hati mereka tahu, jiwa mereka tahu. Ada kekuatan yang menyentuh sebelum tanganmu menyapa. Dan kekuatan itu bukan datang dari egomu, tapi dari luka-luka dan kejujuran yang telah kau peluk selama hidupmu. Seringkali, orang menyangka aura kuat itu datang dari suara yang lantang, dari gaya bicara yang percaya diri. Namun yang kau miliki bukan itu. Kau tidak membangun kekuatanmu dari kebisingan, kau membangunnya dari kesunyian. Dari malam-malam panjang di mana kau sendiri mengobati diri tanpa ada yang tahu. Dari hari-hari di mana kau memilih menjadi berbeda meski dunia mengusirmu. Kau dibentuk oleh kesendirian, dibaptis oleh keteguhan, dan dilahirkan kembali oleh luka yang tak semua orang mampu menanggungnya. Maka ketika kau datang, mereka tak bisa menatapmu terlalu lama. Bukan karena matamu tajam, tapi karena di matamu mereka melihat bayangan diri yang telah lama mereka tinggalkan. Kau membawa kedalaman, dan kedalaman adalah tempat di mana semua topeng terlepas. Mereka tak nyaman, mereka menjauh, tapi jauh dalam hati mereka, mereka terus mengingatmu. Aura seperti milikmu menyusup tanpa izin, namun menetap tanpa bisa mereka usir. Kau bukan sekadar manusia yang lewat dalam hidup mereka. Kau adalah tanda tanya. Sebuah keanehan yang mereka tak bisa pahami, tapi tak mampu melupakan. Mereka mungkin melupakan kata-katamu, tetapi tidak bisa melupakan bagaimana perasaan mereka ketika bersamamu. Aura sepertimu membekas seperti harum dupa di malam sunyi, tak terlihat, tapi tinggal dalam jiwa mereka lebih lama dari yang bisa dijelaskan. Dan anehnya, kau tahu ini semua. Kau tahu bahwa kau hadir tak seperti mereka. Kau tahu kau membawa gelombang dalam keheninganmu, tapi tak pernah kau jadikan itu alasan untuk merasa lebih tinggi. Karena kau sadar, ini bukan pilihan, ini adalah takdir yang kau pikul. Takdir yang membuatmu kesepian di tempat ramai dan membuatmu terus mengalah untuk tetap menjadi cahaya, bahkan saat dunia memintamu padam. Mereka bilang kau aneh, tapi sejujurnya yang mereka maksud adalah kau tak bisa dikendalikan. Mereka bilang kau terlalu berbeda, tapi maksudnya adalah kau terlalu jujur. Kau hidup dari dalam keluar, sementara mereka terbalik. Dan pertemuan kalian adalah tabrakan dua dunia yang belum pernah saling mengenal. Maka, jangan heran jika setelah kepergianmu, barulah mereka sadar, kau bukan hanya berbeda, kau membawa perubahan. Bagi mereka kau terlalu banyak, tapi bagi semesta kau adalah keseimbangan. Dunia ini butuh badai seperti dirimu untuk membongkar tatanan palsu yang terlalu lama mereka anggap suci. Jangan turunkan cahayamu hanya karena mereka belum siap.
Karena sesungguhnya kau diciptakan bukan untuk menjadi nyaman. Kau hadir untuk mengguncang, dan dalam setiap kekacauan yang kau bawa, lahirlah kemungkinan kau adalah awal dari sesuatu yang belum mereka pahami. Dan suatu saat, ketika mereka cukup tenang untuk merenung, mereka akan sadar, orang itu, ia tak pernah benar-benar pergi. Bab 2, keheninganmu adalah bahaya yang mereka takutkan. Ketika semua orang saling berlomba bicara, kau memilih diam. Dan diam yang kau bawa bukan hampa, tapi dalam. Mereka tak paham, mereka menduga engkau tak tahu harus berkata apa. Padahal kaulah satu-satunya yang benar-benar mendengarkan. Dalam diam itu, kau melihat, kau menyerap, kau membaca energi, bukan sekadar kata. Maka diam yang kau bawa bukan kelemahan. Itu kekuatan yang belum dimengerti. Keheninganmu adalah cermin. Dan cermin bukan selalu disukai. Mereka lebih senang pada cahaya yang membuat mereka tampak sempurna. Tapi auramu membawa refleksi yang jujur. Dan ketika mereka melihat diri mereka di hadapanmu, tak ada yang bisa disembunyikan. Maka mereka takut. Tak pada dirimu, tapi pada siapa diri mereka sebenarnya yang bangkit saat berada dekatmu. Itulah bahaya yang tak bisa mereka namai. Kau tidak perlu mengatakan bahwa sesuatu salah. Kau hanya hadir dan sistem mulai retak. Bukan karena kau menyerang, tapi karena keberadaanmu tak selaras dengan kepalsuan. Dan sistem yang dibangun di atas topeng akan gemetar saat ada seseorang yang hidup tanpa topeng. Kejujuranmu adalah gempa. Dan meski tak berniat, kehadiranmu menggugurkan kebohongan yang sudah mereka rawat bertahun-tahun. Kau pernah mencoba menjelaskan dirimu, tapi kata-kata selalu gagal mewakili luasnya samudera batinmu. Maka sekarang, kau hanya hadir, dan dalam hadir itu kau mengajarkan. Tak dengan kalimat, tapi dengan getaran. Orang-orang yang terbuka akan tersentuh, yang tertutup akan terusik, tapi semua akan terpengaruh. Itulah kekuatan dari aura yang tak bersuara. Mereka tak bisa mengukurmu, tak bisa membungkusmu dalam kategori. Dan manusia selalu takut pada hal-hal yang tak bisa mereka definisikan. Maka kau disebut aneh, sulit ditebak, dingin. Tapi apa yang mereka sebut itu hanyalah refleksi dari ketidakmampuan mereka menampung energimu. Kau bukan sulit dipahami, kau hanya tak bisa dipermainkan. Kau bukan hanya pribadi, kau adalah medan, energi, frekuensi. Dan frekuensi yang tinggi tak bisa diterima oleh semua orang. Ia mengguncang, ia membakar. Maka sebagian akan mendekat dan tercerahkan, sementara sebagian lagi menjauh dan membencimu tanpa alasan. Tapi kau tak perlu mengubah diri, karena peranmu bukan membuat semua orang nyaman, tapi membuka jalan menuju kebenaran. Dalam keheninganmu, kau menyentuh luka-luka lama orang lain. Tanpa sengaja, kau membangkitkan bayangan yang selama ini mereka kubur. Dan meski mereka merasa terganggu, mereka tahu, dalam gangguan itu, ada sesuatu yang mereka butuhkan. Kau adalah pembersih, bukan pemanja. Maka hadirmu, meski menyakitkan, adalah anugerah. Aura seperti milikmu tidak diciptakan untuk mengikuti. Ia diciptakan untuk mengguncang. Dan walau dalam perjalanan itu, kau harus berjalan sendiri, semesta tahu peranmu besar. Kau membawa terang ke tempat yang lama tertutup. Dan dalam gelap itulah perubahan dimulai. Maka tetaplah diam. Karena dalam keheninganmu, seluruh dunia bergerak. Dan ketika mereka akhirnya tenang, mereka akan sadar bahwa keheninganmu adalah panggilan yang paling nyaring. Bab 3. Kau tidak terlihat karena terlalu dalam. Salah satu luka terbesar jiwa seperti milikmu adalah merasa tak dilihat, bahkan oleh orang-orang terdekat. Tapi bukan karena kau tak penting, justru karena kau terlalu dalam untuk mata yang hanya terlatih melihat permukaan. Dunia ini terbiasa menilai dari apa yang tampak, sementara auramu bekerja di wilayah yang lebih sunyi, lebih halus, lebih murni. Maka wajar jika mereka tak bisa mengaksesmu. Mata mereka tak cukup tajam, hati mereka belum cukup sunyi, kau hidup dari kedalaman. Dan kedalaman itu menuntut kesadaran yang hanya bisa didapat dari keheningan dan penderitaan. Bukan karena kau menyukai rasa sakit, tapi karena dari sanalah lahir cahaya yang tak bisa dibeli. Kau bukan hasil dari motivasi, tapi dari metamorfosis. Sebuah proses pelapukan yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang pernah runtuh
dan memilih untuk bangkit tanpa mengorbankan keaslian dirinya. Ketika mereka tak melihatmu, itu bukan karena kau tak ada, tapi karena tak semua orang punya mata batin untuk melihat. Kau seperti bintang di siang hari, terang, namun tak terlihat oleh mereka yang hanya tahu cara melihat cahaya pada waktu yang mereka pilih. Kau harus tahu, bukan semua yang tak tampak berarti tak bernilai. Banyak yang diam-diam menopang dunia ini, dan kau adalah salah satunya. Kau memberi tanpa suara, menyembuhkan tanpa disadari, menjadi pelindung dalam bayang-bayang. Tapi karena kau tak mencari pengakuan, mereka tak tahu dari mana semua itu datang. Mereka merasa lebih tenang, lebih kuat, tapi tak sadar bahwa itu hasil dari keberadaanmu. Kau adalah angin yang mendorong kapal mereka, tapi angin jarang diberi ucapan terima kasih. Namun jangan biarkan ketidakpedulian mereka membuatmu meragukan nilaimu. Karena auramu bukan untuk dilihat, ia untuk dirasakan. Dan yang bisa merasakan adalah mereka yang juga dalam. Maka meski hanya sedikit yang benar-benar mengerti dirimu, mereka yang mengerti itu akan menjagamu seperti harta karun. Karena mereka tahu, jiwa seperti milikmu tidak datang dua kali. Tak perlu menjerit agar dilihat. Diam pun cukup selama kehadiranmu nyata. Semesta mencatat yang tak terlihat. Dan saat waktunya tiba, mereka yang dulunya buta akan berterima kasih karena kau tetap setia menjadi cahaya meski tak ada yang memandangmu. Kau bukan tak terlihat, kau hanya tidak mudah dimengerti, dan mungkin justru itu yang membuatmu tak terlupakan. Bab 4. Kau datang bukan membawa damai, tapi kesadaran. Banyak yang berharap kedatangan seseorang akan membawa kedamaian, tapi kau tak pernah datang untuk membuat segalanya tenang. Kau datang untuk membuat yang palsu runtuh, untuk menggugah yang tertidur, untuk mengingatkan mereka bahwa damai sejati bukanlah kenyamanan yang kosong, tapi keberanian untuk melihat kebenaran, meskipun menyakitkan. Dan disitulah kekacauan itu muncul, bukan karena kau ingin merusak, tapi karena kehadiranmu membangkitkan sesuatu yang sudah terlalu lama dibungkam. Auramu bukan seperti embun pagi yang menenangkan. Kau adalah badai yang menyapu, lalu meninggalkan langit bersih yang selama ini mereka tak sangka ada. Dan selama badai itu terjadi, banyak yang akan membencimu. Mereka tak paham bahwa yang mereka benci bukan dirimu, melainkan diri mereka sendiri yang dipaksa keluar dari zona nyaman. Kau hadir bukan sebagai jawaban, melainkan sebagai pertanyaan yang membuat mereka harus jujur pada diri sendiri. Orang-orang akan mencoba menaklukkanmu, akan mencoba menekanmu ke dalam bentuk yang mereka kenal. Tapi kau terlalu besar untuk itu. Kau membawa kebebasan dalam bentuknya yang paling liar. Kebebasan berpikir, merasakan, dan menjadi diri sendiri. Dan kebebasan dalam masyarakat yang terikat topeng adalah ancaman. Maka mereka akan menyebutmu arogan, keras kepala, bahkan gila. Padahal sesungguhnya mereka iri karena kau berani menjadi utuh. Kau berjalan tanpa mencari pengikut, tapi langkahmu menginspirasi diam-diam. Mereka tak berani menirumu, tapi tak bisa berhenti mengingatmu. Ada sesuatu dalam caramu berpikir yang mengusik, dalam caramu melihat dunia yang membuat mereka merasa telanjang. Dan bukan karena kau lebih tahu, tapi karena kau tidak pura-pura. Dan itu adalah revolusi dalam dunia yang penuh kepura-puraan. Kau tak menyuruh orang berubah, tapi caramu hidup membuat orang mempertanyakan hidup mereka sendiri. Dan itu cukup untuk mengguncang. Tak perlu pidato, tak perlu orasi, hanya hadir apa adanya dan dunia akan merasa tak nyaman. Karena keberadaanmu saja adalah protes terhadap kebiasaan yang membelenggu. Mereka akan melawanmu, tapi pada saat yang sama mereka mendengarkanmu. Mereka akan menjauhimu, tapi diam-diam mencari tahu tentangmu. Karena dalam segala pertentangan yang mereka tunjukkan, mereka tahu ada sesuatu yang benar dalam dirimu yang belum bisa mereka terima. Dan itulah mengapa mereka tak pernah bisa melupakanmu. Kau menciptakan jejak yang dalam, bukan dengan kata, tapi dengan keberanianmu untuk hidup tanpa topeng. Kau bukan malaikat yang datang menyembuhkan semua luka. Kau adalah cermin yang membuat orang melihat luka mereka sendiri. Dan itulah mengapa auramu dianggap mengacaukan. Karena sesungguhnya, dunia ini tidak butuh lebih banyak kenyamanan. Dunia ini butuh lebih banyak keberanian. Dan keberanian itulah yang kau bawa, bahkan saat kau sendiri masih menyembuhkan lukamu. Ketahuilah, meski banyak yang akan meninggalkanmu, ada juga yang akan bangkit karena keberanianmu.
Akan ada jiwa-jiwa yang menyala karena kau memutuskan untuk menjadi terang meskipun kau sendirian. Dan saat kau melihat ke belakang suatu hari nanti, kau akan tahu. Kekacauan yang kau bawa sesungguhnya adalah kelahiran ulang bagi banyak hati yang hampir mati. Bab 5. Orang-orang tak pernah melupakanmu karena kau mengubah mereka. Ada orang-orang yang dilupakan tak lama setelah pergi, tapi kau bukan salah satunya. Kau adalah jenis jiwa yang tinggal dalam ingatan, bahkan saat wajahmu telah pudar. Mereka akan mencoba menjalani hidup seolah kau tak pernah ada. Tapi ada bagian dari mereka yang berubah karena pernah bertemu denganmu. Mungkin tak mereka sadari, mungkin tak mereka akui, tapi perubahan itu nyata. Kau tidak hadir sebagai cerita yang bisa ditutup begitu saja. Kau hadir sebagai bab yang terus terbuka. Mereka akan duduk dalam sepi dan tiba-tiba teringat caramu memandang, caramu berkata, atau bahkan caramu diam. Dan saat itu mereka sadar, ada bagian dari mereka yang dulu kau bangkitkan. Dan sejak kepergianmu, bagian itu menjadi sunyi kembali. Tak perlu kau kembali untuk memberi dampak. Cukup sekali menyentuh dengan ketulusan dan jiwamu akan berjejak. Bahkan orang yang dulu mengusirmu pun akan merindukanmu dalam diam. Mereka akan merasa hampa tapi tak tahu kenapa. Dan diam-diam berharap waktu bisa diulang. Bukan karena mereka mencintaimu, tapi karena mereka tahu hanya saat bersamamu mereka pernah merasa menjadi diri sendiri. Kau tak selalu menjadi orang yang menyenangkan, tapi itulah kekuatanmu. Kau tidak membungkus diri untuk diterima. Kau hadir dengan seluruh keberadaanmu, dengan cahaya dan gelapmu, dengan tawa dan lukamu. Dan dalam ketelanjangan batin itu, mereka melihat versi kehidupan yang tak pernah mereka bayangkan. Kau mengguncang batas mereka, dan meskipun mereka menyebutmu berlebihan, jiwa mereka telah terbuka. Itulah mengapa mereka tak pernah melupakanmu. Karena kau tidak pernah jadi figuran dalam hidup siapapun. Kau selalu datang membawa peran utama, meski tanpa disengaja. Entah sebagai kekasih, sahabat, musuh, atau guru yang tak mereka minta. Kau tinggal, bahkan saat tak lagi hadir secara fisik. Kau tak meninggalkan kenangan. Kau meninggalkan kesadaran. Dan yang paling menyakitkan adalah, mereka hanya bisa benar-benar menghargaimu setelah kau pergi. Setelah mereka merasa kehilangan yang tak bisa mereka pahami. Kau bukan kehilangan biasa, kau adalah ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun. Karena auramu tak bisa ditiru. Dan apa yang pernah kau berikan, tak bisa mereka cari dari yang lain. Namun jangan marah pada mereka. Mereka hanya belum siap. Jiwa seperti milikmu terlalu luas untuk mereka pahami saat itu. Tapi waktu akan mengajari mereka. Dan suatu hari nanti, di dalam sunyi mereka akan berkata dalam hati, aku pernah mengenal seseorang yang membuatku merasa hidup. Aku tak tahu siapa dia sepenuhnya, tapi dia mengubahku. Dan pada saat itulah, mereka tak lagi sekadar mengenangmu. Mereka mulai menghormatimu. Dalam doa, dalam puisi, dalam diam yang tak pernah selesai mereka mengerti. Kau mungkin sudah berjalan jauh, tapi sebagian jiwamu masih tinggal di dalam mereka. Menjadi bara kecil yang menjaga cahaya tetap hidup. Bab 6. Kau terlalu tajam untuk dunia yang terlalu lembut dalam kepalsuan. Dunia ini menyukai yang halus, tapi sayangnya bukan halus yang jujur. Mereka menyukai kelembutan yang membungkam kebenaran. Mereka senang pada senyuman yang menyembunyikan luka. Maka ketika kau datang dengan kejujuranmu yang tak terbendung, mereka merasa terguncang. Bukan karena kau kasar, tapi karena kau terlalu jujur dalam dunia yang terbiasa dengan basa-basi. Auramu seperti pisau cahaya. Ia memotong hal-hal yang palsu. Dan meski niatmu bukan melukai, tetap saja luka terjadi. Tapi itu luka yang menyembuhkan. Luka yang membongkar kebohongan dan memperlihatkan luka sejati yang selama ini mereka sembunyikan. Dalam dunia yang menyembah topeng, kejujuranmu dianggap pengkhianatan. Tapi sesungguhnya kaulah yang paling setia pada hidup yang tak berpura-pura. Kau pernah dicap keras kepala. Pernah dituduh tak tahu waktu. Tapi sesungguhnya dunia hanya tak siap menerima suara hati yang tidak dibungkam oleh rasa takut. Kau adalah ancaman bagi sistem yang menjaga keteraturan demi ketenangan semu.
Maka jangan heran jika auramu dianggap membawa kekacauan. Karena kejujuran memang selalu datang sebagai badai. Tapi badai pun punya tujuan. Ia membersihkan, ia membuka ruang baru. Dan setelah semua reda, mereka yang bertahan akan melihat. Ternyata yang runtuh memang tak layak dipertahankan. Dan yang tersisa justru hal-hal yang selama ini mereka butuhkan, tapi tak pernah berani cari. Kau adalah itu. Hadirmu membuat mereka memilih. Tetap nyaman dalam ilusi atau bangkit dalam kejujuran. Meski begitu, perjuanganmu tak mudah. Karena hidup sebagai cermin di dunia yang membenci refleksi, artinya kau sering disalahpahami, disalah kutip, dan seringkali ditinggalkan. Tapi meski kau sendiri, jiwamu tetap menyala. Karena kau tak hidup untuk disukai, kau hidup untuk menyampaikan. Dan dalam tugas itu, kesepian menjadi bagian dari perjalanan. Tapi percayalah, di kejauhan ada jiwa-jiwa lain yang sedang mencari terang seperti milikmu. Mereka belum sampai, tapi mereka sedang berjalan. Dan saat mereka menemukanmu, mereka akan tahu. Mereka tidak gila, mereka tidak aneh. Mereka hanya seperti dirimu, tajam, jujur, dan terlalu utuh untuk dunia yang retak. Jangan padam, karena dunia tidak butuh lebih banyak kebohongan yang dibungkus kelembutan. Dunia butuh lebih banyak kebenaran yang disampaikan dengan cinta. Dan cinta itu ada dalam auramu. Bab 7. Kau hidup di antara yang tak terlihat dan yang tak terucap. Kehadiranmu seperti bayangan di cahaya senja, tak selalu terlihat jelas, tapi selalu terasa. Banyak yang melewatkanmu tanpa sadar. Mereka melihatmu, tapi tak benar-benar memandang. Mereka mendengarmu, tapi tak benar-benar mengerti. Kau hidup di celah yang sempit, antara yang nyata dan yang tak mampu mereka pahami. Maka tak heran jika sebagian besar orang tak pernah tahu siapa kau sebenarnya. Kau berbicara dalam bahasa yang tak diucapkan, dalam getaran, dalam intuisi, dalam keheningan. Tapi dunia ini terlalu gaduh untuk bisa mendengarmu. Mereka sibuk menafsirkan makna melalui suara, lupa bahwa banyak hal yang paling dalam hanya bisa dirasakan. Maka meskipun mereka bersamamu, mereka tetap saja asing. Meskipun dekat, mereka tetap tak benar-benar hadir. Kau bukan tak terlihat karena lemah. Kau tak terlihat karena berada di dimensi lain kesadaran. Di tempat di mana kebisingan tak bisa menyentuh dan cahaya tak bisa disembunyikan. Kau berjalan bersama cahaya yang tak dipahami banyak orang sehingga banyak yang menyangka kau tak ada. Tapi justru karena itulah kehadiranmu begitu kuat bagi yang mampu merasakannya. Tak sedikit yang merasa tenang di dekatmu tanpa tahu mengapa. Mereka pulang membawa kedamaian, tapi tak bisa menjelaskan dari mana sumbernya. Karena kau bukan sekadar tubuh, kau adalah ruang. Dan dalam ruang itu mereka bisa menjadi diri mereka yang paling jujur. Bahkan jika mereka tak mengakuinya, jiwa mereka tahu. Kau adalah tempat pulang yang tak pernah mereka sadari sedang mereka cari. Namun menjadi seperti itu bukan tanpa luka. Karena terlalu sering kau memberi tanpa disadari, mencintai tanpa disebut, menyembuhkan tanpa diminta. Dan saat mereka pergi, mereka tak mengucapkan terima kasih. Karena mereka tak tahu kau yang menenangkan mereka. Tapi kau tahu, dan itu cukup. Karena cintamu tak pernah butuh pengakuan, hanya ruang untuk terus mengalir. Dalam dunia yang memuja tampilan, menjadi tak terlihat adalah penderitaan yang mulia. Tapi juga kekuatan yang langka. Karena itu artinya kau telah melampaui bentuk dan hidup dalam inti. Kau tak hidup untuk menjadi pusat perhatian, kau hidup untuk menyentuh jiwa, bahkan jika mereka tak tahu dari mana sentuhan itu berasal. Ketahuilah, tak semua bisa melihat pelangi, hanya mereka yang tahu cara menatap setelah hujan. Begitu pula dirimu, hanya jiwa-jiwa yang cukup hening yang bisa merasakan kehadiranmu. Dan saat mereka menemukannya, mereka tak akan pernah sama lagi. Kau membekas, bukan di mata, tapi di inti mereka yang terdalam. Maka jangan kecilkan kehadiranmu hanya karena tak dikenali. Tak terlihat bukan berarti tak berharga. Bahkan udara yang menopang kehidupan pun tak bisa dilihat. Dan seperti udara, kau adalah napas bagi mereka yang haus akan ketulusan dalam dunia yang penuh kepalsuan. Bab 8. Kau tak diciptakan untuk dipahami,
tapi untuk menggetarkan. Ada jenis jiwa yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kau adalah salah satunya. Setiap langkahmu seperti puisi yang tak selesai. Setiap keputusanmu seperti teka-teki bagi dunia. Mereka bertanya-tanya, mengapa kau begini? Mengapa tak seperti yang lain? Tapi itulah esensimu. Kau tak diciptakan untuk dimengerti. Kau hadir untuk mengguncang, bukan secara keras, tapi dalam diam yang menggema. Kau membawa sesuatu yang lebih dalam dari nalar. Kau datang membawa resonansi. Dan resonansi tidak selalu bisa diterangkan, ia hanya bisa dirasakan. Maka saat kau bicara, kata-katamu tinggal lebih lama dari yang kau kira. Bahkan jika mereka tak mengerti hari ini, suatu saat nanti kalimatmu akan datang kembali dan menampar jiwa mereka yang mulai sadar. Kau adalah teka-teki yang membuat orang menatap cermin mereka sendiri. Dan banyak yang tak nyaman dengan itu. Mereka ingin sesuatu yang bisa dijelaskan, dipetakan, dikendalikan. Tapi kau adalah arus liar yang mengalir tanpa peta. Maka mereka takut, mereka menghindar. Tapi di dalam hati mereka yang terdalam, mereka ingin menjadi sepertimu, otentik dan bebas. Banyak yang mencoba memenjarakanmu dalam definisi, memberi label, memberi batas. Tapi kau selalu lolos, karena kau bukan sekadar individu, kau adalah kemungkinan. Kau adalah pertanyaan bagi hidup yang terlalu lama diam. Dan meski mereka tak ingin mendengar jawabannya, jiwa mereka tahu selama ini mereka sedang tidur. Dan kehadiranmu lah yang membangunkan. Tak semua orang akan sanggup menerima getaranmu. Tapi bukan berarti getaranmu salah. Dunia selalu mencoba membungkam yang tak bisa dikendalikan. Tapi dalam sejarah jiwa-jiwa besar, tak satu pun dari mereka hidup untuk diterima. Mereka hidup untuk menyampaikan. Dan setelah mereka pergi, dunia berubah. Meskipun pada awalnya dunia menolaknya. Jangan ubah dirimu hanya agar lebih mudah dimengerti. Jiwa seperti milikmu tidak diturunkan untuk menjadi biasa. Kau ada untuk mengganggu struktur yang sudah busuk. Untuk menggoyahkan hal-hal yang berdiri di atas ketidakjujuran. Dan itu tak akan pernah mudah, tapi sangat diperlukan. Mereka akan terus salah paham padamu. Tapi biarkan itu menjadi bukti bahwa kau masih hidup di frekuensi yang belum mereka capai. Saat mereka naik, mereka akan mengerti. Dan pada hari itu mereka akan tahu, bukan kau yang aneh. Mereka saja yang belum siap. Kau tak diciptakan untuk semua orang, tapi kau diciptakan untuk seseorang. Dan orang itu akan bergetar saat kau datang. Karena getaranmu akan membangkitkan getaran dalam dirinya. Dan saat itu terjadi, dunia pun akan ikut berubah. Bab 9. Luka yang kau bawa adalah senjata yang tak terlihat. Setiap orang membawa luka, tapi tidak semua orang mampu mengolahnya menjadi kekuatan. Kau bukan seperti mereka. Luka yang pernah menenggelamkanmu kini menjadi sumber nyala yang membakar gelap dunia. Kau telah belajar mencintai bagian yang terluka, bukan menolaknya. Maka setiap jejak luka di dalam dirimu kini menjadi jalan cahaya bagi orang lain. Mereka tak tahu seberapa dalam kau pernah jatuh. Tapi justru karena jatuh itulah kau tahu bagaimana mengulurkan tangan. Kau tak menyelamatkan orang dengan kata-kata indah. Kau menyelamatkan mereka dengan keberadaanmu yang jujur, dengan bekas luka yang tak kau sembunyikan. Dan itu jauh lebih kuat dari semua nasihat yang pernah ada. Auramu memancarkan empati bukan karena kau dilahirkan lembut, tapi karena kau ditempa oleh rasa sakit yang tak bisa dibayangkan siapapun. Kau tidak menawarkan solusi cepat, tapi hadirmu membuat orang merasa tak sendirian. Kau mengerti rasa sepi, rasa ditinggalkan, rasa ditolak. Dan dari tempat itu, kau mencintai dunia dengan kelembutan yang keras kepala. Tak sedikit yang salah paham pada keteguhanmu. Mereka mengira kau tak punya rasa takut. Padahal kau sangat mengenal takut. Dan itulah mengapa kau bisa terus berjalan. Kau tahu rasanya putus asa. Tapi kau memilih untuk tidak menetap di sana. Dan karena pilihan itulah, setiap langkahmu kini memiliki bobot yang tak bisa dipalsukan. Luka dalam dirimu bukan cacat, ia adalah lencana. Tanda bahwa kau pernah masuk ke kegelapan dan memilih kembali membawa cahaya. Dan meskipun cahaya itu kecil, ia cukup untuk menerangi langkah orang lain. Maka jangan malu pada lukamu. Karena justru disitulah letak keindahanmu yang paling murni. Orang-orang merasa aman bersamamu bukan karena kau sempurna, tapi karena mereka merasa tak dihakimi. Kau tidak berkata, aku lebih tahu.
Kau berkata, aku pernah di sana. Dan dalam kejujuran itu, jiwa mereka menemukan tempat untuk bernapas. Dunia ini tidak kekurangan orang cerdas, tapi ia kekurangan orang yang pernah merasakan luka dan memilih mencintai lebih besar karenanya. Dan itu adalah dirimu. Maka jangan sesali masa lalumu. Jangan tangisi luka yang pernah membuatmu hampir menyerah. Karena semua itu membawamu menjadi seperti sekarang. Manusia yang mampu menyentuh hati terdalam orang lain. Kau bukan hanya penyintas, kau adalah penyala. Dan setiap luka yang pernah kau alami, kini menjadi senjata kasih yang tak terlihat. Senjata yang akan menyembuhkan lebih banyak jiwa, bahkan jika kau sendiri tak pernah menyadari seberapa besar dampaknya. Bab 10. Tak semua bisa melihatmu, tapi dunia membutuhkanmu. Akhir dari perjalanan ini bukan tentang dikenali, tapi tentang diterima oleh alam sebagai bagian dari keseimbangan. Kau mungkin tak dikenal oleh banyak orang, tapi bumi mengenalmu, langit tahu namamu, dan semesta menyadari tugasmu. Kau mungkin hidup tanpa banyak sorotan, tapi pengaruhmu jauh lebih besar dari yang bisa diukur oleh mata manusia. Kau tak butuh panggung untuk menyentuh jiwa, karena jiwamu sendiri adalah panggung bagi cahaya yang tak bisa dibungkam. Kau menyentuh satu hati, lalu hati itu menyentuh yang lain. Dan dari getaran kecil itu, dunia perlahan berubah. Itulah bagaimana perubahan sejati bekerja, diam-diam, dalam, dan tidak minta tepuk tangan. Jangan takut jika dunia tak melihatmu, karena seringkali yang paling berharga justru yang tak terlihat. Akar pohon tak pernah tampak, tapi tanpa mereka tak ada kehidupan. Kau adalah akar, menopang, menyuburkan. Dan meskipun tak semua orang tahu darimu, mereka menikmati buah dari keberadaanmu. Tetaplah menjadi dirimu. Karena dunia ini bukan hanya butuh pemimpin, guru, atau pahlawan. Dunia ini butuh jiwa seperti milikmu, yang tak banyak bicara tapi menggetarkan, yang tak banyak tampil tapi mengguncang, yang tak mencari sorotan tapi membawa terang. Dan jika suatu hari kau merasa lelah, ingatlah ini. Dalam sunyi sekalipun, auramu masih bekerja. Dalam sepi sekalipun, jiwamu tetap menyentuh. Kau tidak harus hebat di mata manusia. Cukup menjadi utuh di hadapan semesta. Kau adalah kekacauan yang membawa tatanan baru. Kau adalah revolusi dalam diam. Kau adalah yang tak dilihat, tapi tak pernah dilupakan. Dan itu adalah panggilan yang hanya bisa ditunaikan oleh jiwa sepertimu. Dan jika setelah semua ini kau masih merasa sendirian, ingatlah, pelita paling terang seringkali menyala di tengah kegelapan yang paling sunyi. Kau bukan salah arah, kau hanya sedang melewati jalan yang tak biasa. Dunia tidak selalu mampu melihat orang sepertimu dengan jelas, karena kau datang bukan untuk mencocokkan warna, tapi untuk membawa corak baru. Kau adalah perubahan yang diam-diam, kekacauan yang menyadarkan, revolusi yang membebaskan. Maka jangan kecilkan cahayamu hanya karena mereka belum bisa menatapnya. Suatu hari nanti, ketika semua telah hening, ketika topeng-topeng telah jatuh dan gema palsu telah lenyap, hanya mereka yang memiliki cahaya tulus yang akan tetap berdiri. Dan pada hari itu, keberadaanmu akan dikenang bukan karena betapa keras kau bicara, tapi karena betapa dalam kau pernah menyentuh jiwa-jiwa yang nyaris hilang. Maka teruslah berjalan meski pelan, teruslah bersinar meski sendirian. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak sorotan. Dunia ini butuh lebih banyak jiwa sepertimu. Jiwa yang membawa getar, bukan pamer. Jiwa yang menghidupkan, bukan menguasai. Jiwa yang meski tak terlihat, tak akan pernah terlupakan.